Beberapa kali Ustadz menyebutkan sebuah hadis, biasanya disebutkan sanadnya dari mana dan kadang disebutkan dihasankan oleh Syekh Albani. Yang anda pelajari Syekh Albani adalah ulama abad ini. Bisakah Ustadz menjelaskan siapa Syekh Albani itu? Beliau salah satu mujtahid, ya, salah satu mujtahid dalam ilmu hadis. Jadi beliau coba mempelajari kembali semua buku-buku hadis yang ada, Kutubut Tis'ah, 9 buku hadis dipelajari kembali sanadnya. Karena kan kita di zaman sekarang ini fasilitas sudah sangat banyak, ya. Beda dengan zaman dulu. Sekarang kita bisa menelusurin dalam ilmu hadis ada namanya mempelajari sanad dan matan, ya. Dirasatu sanad dan matan ini ada. Sanad itu kita bisa tahu Abdullah itu siapa, Muhammad itu siapa, Yusuf itu siapa, yang merawi hadis misalnya sampai ke sahabat Nabi. Kalau sekarang sudah banyak buku sudah lengkap seperti Tahzibut Tahzib, ada Syiar Alam Nubala, ada buku-buku yang sudah lengkap semua. Kita bisa baca dengan terpapar panjang lebar. Jadi mungkin sekarang memang lebih mudah kita menghakimi sebuah hadis. Kenapa? Karena fasilitasnya sudah sangat banyak. Zaman dulu orang kesulitan untuk itu. Nah, Syekh Albani ini datang mempelajari semua kembali itu, kemudian mengatakan oh hadis ini sebenarnya hasan karena begini, ada penjelasannya. Makanya beliau menyusun buku, ada silsilah hadis sahih, ada silsilah hadis dhaifah, gitu kan? Ada yang sahih, ada yang dhaif. Beliau menyusunnya saja, gitu kan? Adanya Syekh Albani mengatakan ini dihasankan, ini disahihkan karena beliau sudah memastikan saja. Tapi bukan berarti Syekh Albani ini mengalahkan semua ulama-ulama itu, enggak. Bukan itu maksudnya, jangan salah paham, ya. Karena saya lihat ada orang yang benci dengan Syekh Albani lalu mengatakan, oh karena Syekh Albani ini orang yang baru sekarang. Bahkan saya dapat tulisan ada yang mengatakan dia hanya seorang ahli buat jam. Enggak ada hubungannya orang buat jam. Kalau memang keterampilan dia buat jam lalu tidak bisa menjadi seorang alim. Bisa saja kan, tergantung ilmunya, ya. Kita kan bisa baca buku-buku yang beliau tulis. Jangan menghakimi orang tanpa punya ilmu. Pelajari dulu siapa dia, baru kemudian kita menghakimi. Kalau perlu pun menghakiminya. Kalau perlu, memang ada penting hal di situ yang harus dihakimi, gitu kan? Kalau ada pendapat-pendapat beliau yang keliru, misal, ya, tanda kutip keliru di sini dalam arti kata tidak sesuai dengan pendapat para ulama-ulama, misalnya yang lain yang sebelum beliau seperti Imam Madzhab 4, bukan berarti di sini Syekh Albani ini menentang mereka. Bukan. Orang dalam Islam masalah fikih orang bisa memberikan pendapat, ya. Orang bisa berikan pendapat, tidak ada masalah. Tapi bukan beliau menentang. Contoh kasus beliau pernah mendhaifkan hadis tentang menggerakkan jari di tasyahud, kan gitu. Sementara Syekh bin Baz menghasankannya. Dalam buku sifat solatnya Syekh bin Baz itu dijelaskan menggerakkan jari tasyahud adalah sunnah. Sementara Syekh Albani mendhaifkan hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Karena beliau memang menelusuri hadis Sunan Tirmidzi itu lengkap, gitu kan? Beliau pelajari satu persatu sanadnya. Hadis tentang gerakan jari, Syekh Albani mengatakan lemah karena di sanadnya ada si fulan. Beliau temukan ternyata orang ini ada kelemahan. Maka Syekh Albani menganjurkan untuk tidak melakukannya, tapi Syekh bin Baz melakukannya. Salah satu muridnya Syekh Albani, dan saya punya cuplikannya di WhatsApp saya, itu beliau membahasakan kalau pernah duduk di masjid Syekh Albani, kemudian Syekh Albani datang dan dia lagi gerakin jarinya di tasyahud. Selesai salam, Syekh Albani tanya, apa alasan kamu melakukan gerakan jari tadi? Dia bilang, Syekh, karena ada hadis ini, gitu kan? Syekh Albani nggak mengatakan itu lemah, jangan dipakai. Enggak, beliau nggak bilang itu. Ini yang belajar di bawah ini yang panas-panasan nih. Beliau tidak bilang begitu. Beliau bilang sama muridnya malah, kalau kau mau mengamalkan hadis itu, maka bukan menggerakkan, tapi menggetarkan. Beliau mengatakan itu. Ada cuplikannya sama saya. Bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau ada yang perlu nanti saya kirim ke teman-teman panitia, nanti teman panitia masjid yang bisa kirim ke antum supaya nggak terlalu banyak, saya capek juga ngirim ke banyak orang. Tapi ini contoh. Jadi Syekh Albani bukan menghakimi, ya. Beliau cuma berijtihad. Banyak orang salah faham, dianggap kalau Syekh Albani pasti paling benar, atau Syekh Albani ini terlalu protes terhadap orang. Bukan. Ini orang penuntut ilmu, ulama, belajar kemudian mendapatkan ilmu lalu disebarkan oleh beliau, gitu kan? Banyak sekarang buku-buku, diantaranya buku yang kita pelajari ini mengatakan misalnya disahihkan oleh Syekh Albani. Ini penguat karena beliau di zaman sekarang dengan teknologi yang sudah ada, beliau gunakan fasilitas buku-buku yang sudah banyak, ditelusurin kembali penguatnya saja. Tapi beliau pun pada saat mendhaifkan hadis tidak melarang orang langsung, karena memang ada ulama hadis yang mensahihkan itu. Seperti itulah memahaminya. Jadi jangan sampai kita salah faham dengan poin-poin seperti ini. Mengapa Syekh Albani bisa mendhaifkan hadis, padahal beliau kan lahir di zaman sekarang.
Dia meninggal tahun 1999. Coba tulis di Google. Nasiruddin Al-Albani. Kapan dia meninggal? 1999. Bin Baz 1998. Hah? Betul? 1999 meninggal. Kok bisa dia mengatakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Dia jaga perpustakaan, namanya Perpustakaan Zohiriyah di Damaskus. Ingatannya kuat. Dia orang Eropa. Albani itu Albanian. Karena Albania ini dikuasai oleh komunis, bapaknya pindah ke Damaskus. Dia menjaga perpustakaan, dibacanya semua kitab, baca. Syarat hadis sahih itu 5. Yang pertama, ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Jadi tengoknya sanad. Dari mana hadis nih? Bukhari. Bukhari dapat dari mana? Abdullah bin Maslamah. Maslamah dapat dari mana? Nah, dari Malik. Dari sini. Cek. Dari mana bisa tahu ini ketemu dengan ini? Baca kitab tarajim, baca biografi. Kapan lahirnya? Kapan meninggalnya? Oh, ketemu. Oh, tak ketemu. Sahih. Dhaif. Itulah kerja dia di perpustakaan. Ternyata beberapa hadis dibilangnya di sini sahih, dibilangnya di sini dhaif. Maka datanglah Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordan menulis kitab Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihah. Tulis pakai tulis Arab. Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihah, kontradiktif Albani. 3 jilid. Tanaqudat dapat Al-Albani Al-Wadihah. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh, Dr. Mahmud Said Mamduh, 7 jilid. Judulnya At-Ta'rif bi Awhami Man Qassama Sunan ila Sahih wa Dhaif. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Qala Al-Albani dhaif. Qultu kataku bal sahih. Hadis ini sahih. Kenapa? Karena dia melihat satu jalur. Dari sini. Tengoknya dhaif kata dia. Padahal ada jalur lain yang dia tahu. Karena hadis itu ada namanya syawahid, ada mutaba'at. Karena dia tidak hafiz, tak semua bisa dihafalnya. Terlepas dari segala kelemahan, dia sudah membaca, dia sudah berijtihad. Bahwa ijtihadnya salah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang bahaya itu nggak pernah baca, nggak pernah berijtihad, mau nyalahkan aja.